Barikala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Di sing kursus iki. Sing kursus malah ra mangkat. Hidup ini sekali. Lakukan dua perkara. Kau akan hidup. La khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jangan pernah takut dan jangan pernah susah. Kan? Orang-orang yang cepat mati, dia penakut dan susah. Doi ini. Makanya dengerin. Nah iso jangan mau jadi jagal nyembelih hewan. Nak nyembelih hewan sekali dua kali nggak apa-apa. Terus menjadi pekerjaan itu. Kenapa juga? Aku yakin loh hati nurani orang nyembelih kewan seperti itu toh kasihan, ya enggak? Ya enggak? Aku yakin hati nuranimu kamu itu nyembelih kewan. Ngesake ya mau Gusti, podo-podo pengen urip ya. Sembelih. Mohon maaf. Yang pekerjaannya nyembelih hewan jangan tersinggung. Lagi sing ngendika Gusti Allah. Saya akan memberi contoh saja. Ya, orang itu melihat darah terkucur, takut nggak? Takut. Kecuali kalau terpaksa loh. Neng ini terpaksa setiap bulannya. Berapa hari? 7 hari. Kamu? 6 hari. Kamu? 13 hari. Kamu? 17 hari. Masya Allah. 7 hari. Ya kan? Paham? Dan jangan banyak musuh. Jadi takut. Paham? Jangan takut kepada siapapun. Semua orang itu sama. Nggak bisa ada yang takutin. Tulisan saya di Facebook itu dipeluntir sama netizen. No. Telah dibuka tantangan kepada. Kapan saya nantang? Saya belum pernah nantang orang. Pakai saya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan maraknya sekarang ini kontroversi habaib dan lain sebagainya kan nyun sewu. Saya sebagai masyarakat biasa kan, khususnya sebagai orang Islam itu mohon maaf. Jadi saya curiga malah ini jangan-jangan jadi suatu hal yang bisa memecah belah. Terus kalau diskusi saya dukung, tapi kalau tantangan dan lain sebagainya ini yang harus kita tolak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Netizen kalau tidak membuat tulisan yang menarik perhatian ya nggak ada yang baca. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam warahmatullah. Itu memang itu dipelintir sama netizen itu. Pak film itu kan. Terus kalau piyambak kan sebagai orang Islam itu kan juga sangat disayangkan lah kalau ada berdebat seperti itu, Gus. Benar. Saya sendiri juga nggak cocok. Yang benar itu pengumuman yang di tengah itu loh, diskusi. Dan diskusi itu pun saya tidak mau yang hadir pribumi itu ya nggak mau. Yang hadir ya biar habaib. Karena yang paham betul tentang silsilah kan habaib kan. Yang paham betul tentang silsilah panjenengan kan secara otomatis panjenengan sendiri kan. Jadi kalau seandainya memang terjadi diskusi lah istilahnya, itu menurut saya malah ke Robito Alawiyah. Kan mereka punya istilahnya ada catatan yang mereka simpan bukti-bukti yang menjelaskan nasab dan lain sebagainya itu kan. Iya benar. Itu kan yang perlu didiskusikan kan Niko. Benar. Itu
saya lakukan setelah saya mimpi. Jadi konon cerita, saya malam-malam itu pulang dari ngisi pengajian. Setelah itu saya biasanya kalau saya pengen tidur kan saya wudhu, ambil air wudhu kebetulan. Jam 2 malam, istri saya malah ngejak saya ke pasar. Ngajak saya ke pasar, kemudian saya antar ke pasar. Setelah itu saya tertidur. Jadi dalam keadaan suci saya tertidur di dalam mobil, saya tertidur dalam keadaan duduk. Lalu saya didatangi Romo Yai saya. Romo Yai saya dawuh begini, kamu membuat diskusi yang besar dengan para habaib, meneliti silsilahnya dan silsilah saya. Di waktu itu Romo Yai bilang gitu, saya kira itu nyuruh saya membuat pengajian yang besar. Jadi kata-kata diskusi itu saya kira itu pengajian. Lalu saya tanya lagi, Yai, damel pengawasan pengajian yang besar. Terus Romo Yai jawab, enggak, pakai bahasa Jawa tapi ini tak pakai bahasa Indonesia saja. Enggak, membuat diskusi yang besar. Setelah itu toh saya ngomong, nggih Yai, sendika dawuh. Terus Romo Yai itu ngambil dompet. Saya kira dompet itu isinya uang. Malum lah, saya kan orang awam kan. Jadi kalau lihat dompet ya pikirannya duit kan, wajar kan. Setelah diberikan ke saya, tak pegang isinya telur. Jadi di dalamnya dompet ini telur. Kan kelihatan kan, di tangan kan kelihatan. Langsung saya terbangun. Di waktu saya terbangun, di pangkuan saya masih ada dompet dan telur. Setelah itu siang langsung saya membuat pengumuman itu. Jadi saya tidak mau tahu. Pada akhirnya orang mengecam saya, menghina dan lain sebagainya. Bahkan ada yang memframing juga, ada yang menambah-nambahi kata-kata juga kan, menantang kan. Padahal saya kan tidak. Jadi saya ya harus siap resiko. Dan saya kebetulan ini udah terbiasa. Udah terbiasa main media sosial, udah terbiasa dikatakan kiai Fir'aun, kiai anjing, kiai dajjal, dan saya sudah terbiasa seperti itu. Jadi aman-aman aja gitu. Cuma mungkin teman-teman netizen kan ada yang senang sama saya, lalu kasihan juga kan. Tapi ya nggak masalah gitu. Jadi apa itu saya nggak mau tahu ini kira-kira nanti hasilnya bagaimana, nggak mau tahu. Tapi dalam rangka sendika dawuh sama Romo Yai saya. Adapun mimpi saya itu salah atau benar saya nggak ngerti. Pokoknya mimpinya seperti itu dan saya dalam keadaan suci. Dan saya sering kalau ke ada sebabnya Romo Yai saya ini, beliau kan udah wafat. Itu sering hadir. Bahkan pernah hadir yakodetan. Artinya beliau datang ke pondok saya ini bukan mimpi, tapi datang beneran gitu. Datang beneran. Bahkan pernah membangunkan saya kan masih tidur kan. Masih tidur, santri-santri kan jamaah. Jadi menunggu saya lama sampai jam 5. Saya dibangunin beliau. Dibangunin. Bahkan kaki saya jempolan kaki saya yang kanan dipejet-pejet. Error. Itu loh, udah ditunggu sama santri-santri kan. Setelah itu saya bangun, beliau ada gitu loh. Beliau ada di depan saya. Jadi memang resikonya seperti itu kan. Di media sosial. Aku salut sama panjenengan setuju dengan diskusinya gitu. Terus ngata Gus, tepangaken rumiyin menawi kula kan tepang panjenengan mungkin dereng tepang kula. Terus kula menika asma Andika Dian, kula menika kan kebetulan saya pengacara di Solo, Gus. Terus saya juga sering berhubungan terutama dengan membantu umat yang kaitannya sesuai dengan pekerjaan saya. Jadi saya sering mengadvokasi teman-teman intinya yang kesusahan lah intinya terutama di bidang biasanya perbankan karena saya juga mantan orang bank, terus juga Solonya mana? Politik dan lain sebagainya. Solonya mana? Gentan. Sama Gurawan deket nggak? Pasar Kliwon?
Pak Gunawan, dereng tepat. Gurawan kok Gunawan. Gurawan. Gurawan itu loh Pasar Kliwon Klewer. Nggih. Sama Klewer jauh nggak? Kebetulan kalau Klewer mungkin sekitar 3 kilo lah dari rumah saya. Saya sering ke Solo karena saya dulu itu pernah berguru sama Habib Anis Al-Habsyi. Jadi sering ngikuti kajian apa itu Sahih Bukhari sama beliau selama 5 tahun. Saya ini muhibin kentol saya ini muhibin. Wong anak saya belajar di Tarim. Belajar. Nah, ini kok ngaten Gus. Iya. Kalau saya ini mohon maaf. Saya ini kebetulan dari kecil juga orang tua saya itu orang biasa, maksudnya bukan ikut organisasi, salah satu organisasi baik Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama ataupun yang lainnya. Iya. Tapi cara beribadah saya itu kan Nahdlatul Ulama, Gus. Iya. Ya sholawatan, ya yang lainnya lah, intinya seperti itu. Iya. Dan saya juga yakin kalau yang namanya Habib itu keturunan Rasul, itu kalau kita yakin bahwa beliau itu Rasul, maka dari itu kan harus kita hormati. Benar. Karena beliau darah langsung dari Rasul. Tetapi kalaupun kita ragu, menurut saya loh Gus, ini kan lebih baik kita menghindari untuk berkonflik dengan orang-orang seperti itu. Tapi ketika sudah melampaui batas ya, karena kita hidup di Indonesia, ada aturan dan hukum ya, serahkan saja kepada hukum. Benar. Nah, itu kan saat ini kan nyun sewu Gus. Sangat-sangat banyak viral di medsos maupun di manapun. Itu kaitannya dengan orang-orang yang meragukan nasab dari Habib kan. Kulo sendiri pun sebenarnya juga penasaran gitu. Penasaran saya, kenapa kok baru sekarang dimunculkan seperti itu? Iya. Kan ya. Iya. Kalau kita melihat fenomena yang terjadi ya Mas Andika, apa itu orang Indonesia ini semuanya takdim loh sama habaib loh. Yang jadikan masalah itu bukan masalah silsilah loh Mas Andika. Yang jadi masalah itu ada orang yang ngaku-ngaku dzurriyyah Rasul. Anggap saja beliau itu punya silsilah nyampe Rasulullah. Jebul-jebul perkataannya, perbuatannya, akhlaknya kok tidak mencerminkan Rasulullah gitu loh. Nah ini yang menjadikan rakyat Indonesia ini bergerak. Bukan masalah silsilah. Orang Indonesia ini nggak mau tahu, pengen silsilahnya seperti saya keturunannya Mak Lampir, seperti panjenengan keturunannya Nini Pelet, atau mungkin seperti mereka-mereka yang keturunannya Gajah Mada, Minyak Jinggo, ya kan? Nggak mempermasalahkan wong di Indonesia ini beraneka ragam agama, beraneka ragam ras, beraneka ragam corak ragam apapun kan, kita terima semua kan. Ini kan permasalahannya ini ada klaim seseorang yang di tubuhnya ada darah Rasulullah, kemudian kok tidak seperti Rasulullah gitu loh. Nah ini yang jadikan guys, yang jadikan geger. Saya sebagai orang awam dan kan kalau sampun matur, jadi keluarga saya itu tidak fanatik NU maupun Muhammadiyah, dan kuliah saya pun kebetulan di Universitas Islam Indonesia Jogja. Di situ plural sekali. Ada orang-orang Muhammadiyah, ada orang-orang nyun sewu, teman dekat saya itu namanya Aan, itu pinternya bukan main, kuliahnya 2, jadi di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia sama di Sunan Kalijogo. Itu dia lulusan Tebireng, dan saya rujukan NU-nya kebetulan banyak dari teman saya itu Gus waktu kuliah. Karena saya kan bukan orang pesantren juga Gus. Kebetulan kemarin itu saya beberapa kali. Mas Andika, ini saya dari tadi itu sedang ngajar santri dan saya live streaming di YouTube. Sama nggak apa-apa ya ngomong seperti ini ya, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Ya kalau nggak apa-apa berarti kan saya mohon minta izin itu. Lanjut.
Nah, ini kok karena pengetahuan saya yang dangkal. Dulu saya ya nyun sewu seperti contohnya keturunan Rasul tapi itu bukan seorang Habib. Kalau menurut saya kan keturunan Rasul itu kan belum tentu Habib kan nggak. Iya, benar. Ini pengetahuan saya yang nggak pernah mondok kan. Iya, benar, benar. Ada orang-orang yang keturunan Rasul tapi tidak mondok. Yang saya tahu seperti contohnya rocker Ahmad Albar. Iya, Wah itu beliau ya nyun sewu. Kalau dari segi anak muda karyanya ya ya begitu itu, beling, dugal, nakal dan lain sebagainya. Lagu-lagunya itu apa ya namanya, bahas narkoba lah, diskotik dan lain sebagainya. Tapi iya, dulu waktu saya belum tahu, Gus. Mungkin saya akan berpikiran, wah Habib kok kayak ngono, ini. iya, Tapi ketika saya sudah apa namanya sedikit tahu yang apa yang dibicarakan sama Habib Abdurrahman, itu kan saya banyak pertanyaan. Kenapa Habib itu harus nikah dengan Syarifah? Kenapa Syarifah itu nggak boleh nikah sama orang biasa? Itu kan muncul dari orang-orang biasa seperti saya, Gus. iya, benar, benar. Dan ternyata beliau matur bahwa yang namanya Habib itu adalah orang yang disayangi. Tetapi kalau yang namanya dzurriat itu yang keturunan tapi tidak disayangi, itu pun juga tidak boleh untuk apa namanya, istilahnya kita untuk menghina atau apa dan lain sebagainya. Itu sudah beda lagi kan. Iya, Bahkan dengan orang yang mengajarkan agama walaupun sedikit yang keluar dari mulutnya pun kan kita harus hargai. Apalagi iya, benar. orang-orang seperti itu. Lah, maka dari itu saya pun juga Ahmad Albar, Ahmad Albar. Setelah itu saya paham bahwa Ahmad Albar walaupun dia bukan Habib, di mata saya nih Gus, di mata saya sendiri, Iya, itu nyun sewu, Ahmad Albar itu ngomong aja merdu suaranya. iya. Jadi kelakuan yang seperti itu dan lain sebagainya, dia ngomong aja sudah merdu, apalagi nyanyi. Ya itu mungkin yang Iya. diberikan Allah, yaitu suatu apa namanya kelebihan lah dari Allah yang diberikan pada beliau. Iya. Terus maka dari itu terus kita lihat dari perkembangan situasi di negara kita. Iya, Kebetulan saya juga beberapa kali mendampingi teman-teman yang apa namanya tersangkut masalah politik sampai ke pidana dan lain sebagainya. Itu kan saya boleh bilang kalau kita bernegara di Indonesia itu iya, adalah hukum Pancasila, akan tetapi kita sebagai orang Islam yang besar, negara apa namanya agama yang paling besar di Indonesia, itu justru dieksploitasi. Nah, eksploitasinya bentuknya seperti apa? Eksploitasinya seperti kemarin ya, kontroversi juga, Gus. iya, Seperti diberikan konsesi tambang dan lain sebagainya. Terus kemudian menyusul setelah NU, Muhammadiyah diberikan dan lain sebagainya. iya, Mohon maaf, ini sudah tampak bahwa pemerintah itu ingin menguasai apa namanya kedua organisasi Islam terbesar di Indonesia ini hanya demi kepentingan politiknya. iya, Saya seringkali berhadapan dengan bank syariah, saya seringkali berhadapan dengan lembaga-lembaga keuangan yang mengatasnamakan syariah, tapi mereka tidak menerapkan syariah secara betul. iya, Maka itu dari itu saya lawan, karena mereka ya, intinya bisnis. iya, Nah, maka dari itu kan, nyun sewu, seperti itu kok yang nyangkut di kepala saya, Gus. iya, Maraknya adanya kontroversi antara Pak Alawi, terus dengan Habib, dan Habib Rizik, iya, dengan Habib yang lain juga lah. Kalau Iya. yang keras kan Habib Rizik. hmm, Itu pun menurut saya kok kenapa sih umat Islam ini nggak bisa bersatu gitu. iya, Jangan-jangan ada pecah. Nah ini yang mohon maaf, hati saya pengennya Islam bersatu, Gus. Kalau kita Islam bersatu, nyun sewu, iya, kaya kita, Gus. benar, Makmur negara kita. Islam ini negara apa namanya agama besar di Indonesia.
Nyon sewu seperti Katolik, seperti Kristen dan lain sebagainya. Mereka saja kaya. Iya Mereka benar. tidak pernah minta sumbangan dalam apa namanya membangun gereja. Mereka close, tapi uangnya ada. Islam ini uangnya luar biasa, Gus. Mohon maaf, kalau pengen jangan hanya bangun masjid. Itu loh, anak-anak yatim, Iya. anak-anak yang terlantar, orang-orang yang terjerat riba, ayo kita bimbing kan gitu. Iya. Islam itu punya Islam di Indonesia itu punya aset yang luar biasa. Nah ini yang kalau kita bersatu ya mohon maaf besar kita nanti. Maka dari Iya. itu saya dalam posisi juga bukan siapa-siapa. Saya tidak sedang dalam membela Habaib karena saya juga tidak ada mandat khusus dari Habaib. Iya benar. Tapi karena saya telepon panjenengan itu karena saya prihatin. Benar. Kenapa seperti ini? Kenapa kok ada pihak yang mau membenturkan dan lain sebagainya dengan Iya. ya, saya dengan postingan itu kan ada kata-kata yang mohon maaf menantang lah. Menantang. Kayak pengen gelut deh. Masa- kalau saya masa menantang Gus dua itu sangat saya hindari. Iya benar. Sebisa mungkin kalau saya mau ngirim somasi aja saya harus ketemu orangnya dulu, saya ajak ngobrol dulu nih gimana solusinya dan lain sebagainya. Kalau memang nggak bisa ya tetap otomatis saya somasi kan begitu. Iya benar. Nah, makanya kan dalam hal ini makanya saya mungkin dalam bahasa Islamnya kan tabayun Benar. kepada panjenengan. Panjenengan solonya mana? Nah, kalau saya Gentan Gus, Gentang mana? Sebelah mana? Gentan nika panjenengan mengertos pajak. Pajal. Makam haji Gus. Oh iya, ngerti. Nah, makam haji ini ke arah selatan, mungkin sekitar 2 kilo lah. Oh gitu. Menawi Nanti kalau Solo pakai ke kapal. Solo tak mampir aku. Kelihatan nih saya salut sama pembicaraan panjenengan. Panjenengan sepertinya ini pengacara hebat ini. Mboten kula niku wis pengacara ajaran dados nyun sewu. Ora. Saya Saya menyaring pembicaraan panjenengan kan urut gitu loh. Urut, enak gitu loh. lagi. Ya, karena memang saya prihatin Gus. Terus terang istilahnya Islam ini jangan mau diadu domba intinya Iya. itu. Iya benar. Islam ini boleh ada Muhammadiyah, boleh ada NU. Muhammadiyah mereka mendirikan rumah sakit, mereka mendirikan sekolah-sekolah yang sukses, sekolah modern ya Gus. Iya benar. Tetapi NU juga tidak kalah pentingnya. NU itu membangun sekolah kultural, Iya. sekolah-sekolah yang berdasarkan budaya. Iya. Itu tidak kalah penting. Dua organisasi itu sama besarnya. Dan organisasi-organisasi Islam yang lain, saya rasa juga sama. Baik Iya. itu yang garis keras, baik itu yang garis lembut, baik itu yang garis lurus, ataupun yang belok-belok. Itu sama semua menurut saya. Anaknya berapa panjenengan? Bagus. Putranya berapa? Terus Gus, Putranya berapa? sekawan Gus. Masih kaya saya berarti. Anak saya 11 ya. Masih kaya saya. Sekawan. Kaya anak. Sebentar ya, aku tak ke toilet dulu ya. Jik, napa mangke nyuwun pangapunten Gus. Ya, siap. Yang penting saya sudah lega. Kula sampun kontak kalian panjenengan secara langsung. Siap. Jadi ada beberapa kata-kata yang diposting di Facebook itu kan tidak benar. Benar, ya. Jadi kata-kata tantangan-tantangan itu nggak benar itu. Terus yang bawah itu juga nggak benar. Kalau diskusi memang iya. Saya berujuk karena mimpi itu. Jadi hasilnya bagaimana saya nggak mau tahu. Sementing udah samina wa ta'na sama Romo Yai saya udah. Kalau sudah saya jalanin udah gitu. Dan nyun sewu yang belum saya sampaikan sedikit mawon Gus. Iya siap. Nyun sewu. Saya pun juga bukan meneliti, saya browsing tentang data-data tentang kebenaran tes DNA. Ji. Tes DNA pun kalau dilakukan itu satu dengan biaya, yang kedua akurasinya pun juga tidak bisa tepat Gus. Iya. Terus katakanlah nih ada orang yang mengaku sebagai zuriat Nabi, Ya. ketika kita tes DNA kan dengan katakanlah rambut Nabi, Iya. itu pun kemungkinan secara ilmiah itu kemungkinan pasnya 100% itu
Iya. Itu juga susah. Nah, Benar. jadi memang Allah itu menciptakan kita seperti ini itu memang ya Sion Sewu memang ya penuh rahasia. Iya, benar. Bahkan lewat ilmu pengetahuan pun juga tidak bisa menjamin. Iya, benar. Nah, yang penting kalau saya intinya sepanjang mereka memberikan Distribusi. ajaran yang baik, diskusi yang baik, saya dukung. Tetapi kalau Siap. Nyon menyudutkan dan lain itu Iya, benar. itu buatan orang yang pengen menghancurkan Islam. Iya, benar. Terus Nyon pangapunten, yang penting saya sudah lega Gus, sampun kontak langsung dengan panjenengan. Oke, siap. Semoga diberkahi. Matur nuwun, monggo mangke menawi tindak Solo mangke kula dikabari. Siap, positif akan datang ke Solo nanti. Kosong. Ini ada call Habib Anis, insya Allah saya datang. Lagi, siap Gus. Ngaten Gus. Yuk, makasih. Keluarga. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Wah, terkenal ya. Kalau tulisan tantangan, saya terkenal. Nggak apa-apa, santai aja. Dijelek-jelekin orang, iya nggak apa-apa. Jelek-jelekin hidungnya masih ada. Wan nifasu, coba matinya bagaimana? Nafasa, bener. Coba buka aja. Katain nafasa mana nih bernafas. Nah, bernafas sama nifas beda. Ini enggak? Kodok sama dodok. Kodok sama kodak kan beda kan? Nifasun jam'u nufasa. Nifas masdar nafusa. Nifasun berarti masdar. Nifasun an-nifasu sigot. Menjamit makna masdar. Ciri-ciri orang ikhlas itu nggak mau tahu orang lain berbicara. Kalau kamu masih bingung dengan pembicaraan orang lain, berarti positif kamu nggak ikhlas. Ada temenmu ngomong gini, anjing, ayo makan. Gimana reaksi hatimu? Semamanya ada orang ngomong gitu, gimana reaksi hatimu? Marah kan? Ini masih di depan saya saja dia marah. Nah di depan kamu, cekel ke piring. Jangan bareng. Anifasu sigot isim jamit makna masdar. Gus, kamu nanu belajar loh Gus. Tetap hafalan paham? Setoran, oke? Udah mulai setoran? Ojo ngikutin saya. Ya saya seperti ini. Wan nifasu an-nifasu udah pengurus sudah nelponin ayahnya. Apa? Kenapa mati? Apa? Oh, nanti bel aja. Orang tuanya suruh jemput aja, biar resmi. Nanti kalau nggak dijinin orang tua, nanti dipelintir. Mau terus jadi dibuka tantangan. Tantangan kayak abi gelut. Oh saya ditantang sama istri aja, nggak mau hadir. Padahal lo tantangannya enak ya. Enak. Anifasu ini madinya nafusa. Madinya nafusa. Malah sopi. Nafusa. Mana. Terus buka nafusa.
Mana nafusa mana? Terus. Nafusa yanfusu nifasan wa nufusan. Nafusa yanfusu nifasan wa nafasan wa nifasatan wa nufusan. Nafasa yanfusu nafasan wa nifasan, maksud saya itu yang tiga, yang hurufnya tersedikit itu didahulukan ini. Mungkin maksudnya musonif disebutkan itu gara-gara yang terbanyak, yang berlaku yang terbanyak. Nafusa yanfusu nafasan wa nifasan wa nifas wa nufusan wa nifasatan. Nafusa yanfusu 1 2 3. Nafusa yanfusu nafasan wa nifasan wa nufusan wa bahwa nafisun wajakaman bahwa nafisun wa nafisun tanpus manfasun. Kalau ada orang salah itu dimaklumi. Kalau kamu mendelik melihat orang yang salah, berarti kamu mengira orang itu malaikat. Ya kan? Manusia kan tempatnya yang salah kan. Kalau saya dituduh orang salah ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Saya halalkan. Salah. Ya haram ya tetap haram dong. Saya maafkan. Menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah dosa, paham? Ada orang yang mendolimimu, kok kowe seneng atas kedolimannya, dosa kowe. Lu, iya, karena kamu setuju dengan kedoliman. Tapi kalau kamu memaafkan, le pahala. Kamu tetap nggak setuju dengan kedolimannya, tapi tolong dimaafin. Ya apa-apa. Kenapa Ustaz? Sebab ciri-ciri Allah mengangkat pangkat derajat, memuliakan, memberikan anugerah dasar adalah dengan cara orang itu didolimi, paham? Kalau ada orang yang mendolimi kamu bersyukur. Kamu yang paling banyak disakiti teman kamu, kamulah yang paling sukses. Paham ya? Apa zaman lengang? Paham? Misterius. Orang kalau pakai cadar kan misterius kan. Cuma nggak punya hidung. Oke. Nafusa yanfusu yuk. San wa nifasan wa nufusan wa nafasatan wa manfasan wa nafisun wa nafisun unfus latan fus manfasun. Apalin. Kamu hafal si cidok ini tuh luar biasa. Kenapa Ustaz? Di luar sana banyak orang yang nggak bisa. Jangankan santri. Kiai ini belum tentu iso. Orang percaya. Saya terangkan seperti ini, kamu paham kan? Kamu paham bahasa saya nggak? Dari mana? Kamu dari mana? Rio. Panjenengan paham napa niku basa Jawa krama paham napa mboten? Paham nggih? Berarti panjenengan riyen tiyang Jawa nggih. Mboten. Pinter ya, wong Rio iso basa Jawa. Padahal aku ra iso basa Rio. Basaku disadap karo dia. Wan nifasu wal wiladatu. Wawu tarkib. Subhanakallahumma